Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakumullahu khair untuk ayah bunda yang sudah bergabung bersama kami pada pertemuan bulanan orang tua siswa SDIT Nurul Islam. Pada pertemuan kedua kali ini, yang pertama kita sudah sama-sama bertemu berdiskusi langsung dengan Kak Isma di awal bulan Agustus kemarin. Dan pada pertemuan kedua di awal bulan September ini, kita akan kembali melanjutkan sharing bersama terkait bagaimana cara terbaik Rasulullah SAW mendidik anak. Rasul sebagai uswatun hasanah, Rasulullah sebagai suri teladan terbaik bagi kita sebagai seorang muslim, harus kita ikuti langkah-langkah terbaik yang sudah beliau ajarkan kepada kita, yang sudah beliau ajarkan kepada para sahabat terdahulu, yang sudah real sukses mencetak generasi-generasi peradaban yang mampu menyebarkan Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Hingga akhirnya banyak sekali wilayah-wilayah yang tadinya belum sama sekali didatangi oleh Islam, kemudian Islam tegak di atasnya. Termasuk salah satunya adalah negeri kita tercinta, Indonesia. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, sang uswatun hasanah, yang semoga Allah izinkan kita, Allah ridhai kita, Allah berkahi kita untuk kelak di akhirat nanti berkumpul bersama dengan beliau bersama para sahabat dan umat muslim seluruh dunia sejak awal hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke sharing kita hari ini, saya ingin mengajak ayah bunda untuk bersemangat dulu. Ketika nanti saya sebutkan tagline Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, ayah bunda sebutkan tanggung jawab kami, insya Allah bisa. Allahu Akbar. Bisa ya bunda? Saya ulang ya. Ketika disebutkan Tarbiyatul Aulad, dijawab dengan semangat. Tanggung jawab kami, insya Allah bisa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Boleh diaktifkan mikrofonnya ya bunda, di-unmute agar suara ayah bunda dapat terdengar dengan sangat jelas. Kita gaungkan semangat di pagi hari ini, semoga itu menjadi doa yang kelak Allah kabulkan, Allah ijabah dan Allah berkahi untuk kehidupan kita semua. Kita coba ya bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyatul Aulad, tanggung jawab kami, insya Allah bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terdengar baru suara ibu-ibunya nih, bunda-bundanya. Tadi ada sudah beberapa ayah belum terdengar suara ayahnya. Karena tanggung jawab kami artinya bukan ibunya saja, tapi juga tanggung jawab ayahnya juga. Oh iya benar. Jadi ayah-ayah yang sudah bergabung silakan di-unmute juga. Kita gemakan kembali ya. Kita gemakan kembali semangat tagline pagi hari ini. Saya ulang ya. Bismillah. Tarbiyatul Aulad, kami insya Allah bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali semangatnya. Ya, ketika kita sudah mengutarakan, kemudian Allah izinkan kita untuk meresapkan itu dalam hati kita. Ketika hati sudah hidup dengan nilai-nilai keimanan, ketika hati sudah terbalut dengan bungkusan semangat untuk mendidik anak dengan baik, maka insya Allah akan terpatri dalam seluruh jiwa raga kita. Sehingga Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab orang tua utamanya, dan juga dibantu oleh guru, masyarakat, dan lingkungan sekitar, benar-benar dapat terrealisasikan. Sehingga kelak anak-anak kita mampu menjadi anak kita mampu menjadi pemimpin Islam masa depan yang kelak akan menjadi pejuang penegak panji Islam di akhir hayat, hingga akhir hayat mereka insya Allah. Ya, saya akan share screen sharing kita hari ini.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pendidikan anak dalam Islam diambil dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Dr. Abdullah Nasirwan, dan juga ada tambahan beberapa referensi dari buku Protective Parenting Cara Nabi SAW Mendidik Anak karangan Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, terbitan Preview Media. Jadi ayah bunda sangat dianjurkan sekali untuk memiliki buku-buku seperti ini agar bisa menjadi panduan dalam mendidik anak-anak di rumah. Gitu. Jadi Rasulullah sudah banyak sekali mencontohkan kita bagaimana cara mendidik anak yang baik. Pendidikan modern yang berasal dari Barat itu jauh sekali tertinggal sebenarnya dibandingkan dengan apa yang sudah Rasulullah contohkan. Jadi sebagai seorang Muslim kita wajib untuk kemudian mengembangkan diri kita dengan salah satu caranya membaca buku-buku yang bersumber dari hadis dan Quran. Buku-buku dari luar boleh dibaca sebagai referensi tambahan, tapi yang utama tetap bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, sebelum memulai ke sharing ini, ada sedikit video yang hendak saya share untuk pembuka. Nama ini masih di Ahmad ya. Hi, how are you feeling? Good. Can you tell me more about her? Like, how did it So I'm going to ask you a simple series of questions, but my face will be She would want to be a teacher. Yes, Jim, the princess. I don't think he set his mind yet on anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. His present subject should be English. Chinese. Who is his best friend at school? Very difficult to say. Not too sure. Joseph, Joseph. Ifa, Adeline. And she likes a boy. Darius. Like dikasih No, but friend. Lu kadang-kadang suaranya gedein itunya, matiin dulu. And then when she has nightmares, she won't wake up, but she'll scream and cry. Cari saya, dia ketakutan, mimpinya seram. I will tell my auntie to sleep beside me when I have nightmares. Ya, tadi cuplikan di Singapura ya, itu dari masyarakat Singapura. Sedikit gambaran untuk kondisi mayoritas masyarakat dunia, bukan hanya Singapura saja, tapi mungkin masyarakat dunia. Kebanyakan dari orang tua yang menitipkan anak kepada pengasuhnya, itu tidak lebih tahu banyak tentang anaknya dibandingkan dengan pengasuhnya. Tidak semua memang, masih ada orang tua yang sangat care dengan anaknya. Dan saya yakin insya Allah mayoritas mayoritas orang tua nulis pun memiliki yang cukup baik dengan anak-anaknya. Tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa ada juga gitu orang tua yang tidak lebih tahu anaknya dibandingkan dengan pengasuhnya. Contohnya tadi, itu sosial eksperimen yang dilakukan di Singapura, yang ternyata 74% lebih pengasuh anak mereka lebih tahu, lebih kenal dengan anak-anak mereka dibandingkan dengan mereka sebagai orang tua. Nah, momen pandemi ini, seperti yang bulan lalu disampaikan oleh Kak Izma, ini adalah momen bonding, momen untuk merekatkan kembali tali yang mungkin kemarin sempat kendor nih, khususnya mungkin untuk orang tua yang bekerja ya, yang kemarin tahun-tahun sebelum sempat kendor, di momen pandemik ini, momen PJJ ini merupakan salah satu momen untuk mengeratkan kembali tari yang kemarin kendor, untuk mengenal kembali anak-anak kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka rasakan, siapa teman baik mereka.
Ketika mereka takut, apa yang mereka lakukan? Bukan lagi mencari pembantu, bukan lagi mencari pengasuh, tapi mencari kita selaku orang tua mereka. Ini pembuka dari sharing kita hari ini. Kita akan kembali ke slide Tarbiyatul Aulad. Bismillah. Oke. Diawali dengan Quran surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Di sini ditekankan bahwa perintah Allah ya kepada Nabi Muhammad itu untuk diperintahkan kepada keluarga. Artinya ada peranan orang tua kepada anak-anak, kepada keluarga untuk mendirikan salat, bersabar. Dan Allah tidak meminta rezeki dari kita, karena Allah lah penyedia rezeki. Dan akibat yang baik di akhirat kelak itu hanya akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, Quran surat Tahrim ayat 6 yang sudah sangat familiar mungkin bagi kita, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lagi-lagi, di sini, perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarga. Tadi yang pertama, perintah kepada orang bertakwa. Yang kedua, perintah kepada orang yang beriman. Selanjutnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang lelaki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ternyata mungkin yang selama ini sering kita dengar adalah seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi keluarganya. Tapi ternyata di hadis ini disampaikan, bukan hanya laki-laki yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, tapi wanita atau ibu juga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita semua, baik ayah maupun bunda, kelak akan Allah mintai pertanggungjawabannya terhadap khususnya anak-anak kita. Dan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang ada ganjilan yang kartunya kemana nih dia? Dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Subhanallah. Ini bisa diibaratkan sebagai kejahatan yang besar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi, Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dalam Islam, begitu memiliki peranan yang sangat penting sekali bagi kita. Agar kelak tanggung jawab atau amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, dapat benar-benar kita pertanggungjawabkan di akhirat dengan baik. Karena kita sudah melakukan pendidikan atau tarbiyah terhadap anak-anak kita dengan baik pula. Ayah bunda adalah orang-orang terpilih yang Allah pilih dengan amanah besar berupa anak-anak ayah bunda. Di luar sana banyak sekali pasangan suami istri yang mungkin belum dikaruniai anak, tapi Allah mengamanahkan ayah bunda untuk mendidik anak-anak yang merupakan amanah tersebut. Artinya Allah percaya bahwa ayah bunda mampu melakukannya. Maka tadi tagline kita di awal, Tarbiyatul Aulad, tanggung jawab kami, insya Allah bisa Allahu Akbar. Karena Allah tidak akan mungkin memberikan amanah atau beban kepada seorang hamba di luar keterbatasan hamba tersebut. Jadi tetap semangat, yakin, insya Allah kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi peradaban masa depan yang kelak bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bukan hanya bermanfaat di dunia saja, tapi yang lebih penting adalah di akhirat kelak. Semoga mereka mampu menarik kita dari siksa api neraka ke dalam indahnya surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Berikut adalah karakter para pendidik sukses. Ini berlaku bukan hanya untuk orang tua saja, untuk guru, untuk masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki peranan untuk mendidik anak-anak patut untuk memperhatikan karakter pendidik sukses berikut ini. Ada 8 karakter pendidik sukses yang saya kutip dari buku Prophetic Parenting. Yang pertama, tenang dan tidak terburu-buru. Yang kedua, lembut dan tidak kasar. Yang ketiga, hati yang penyayang. Yang keempat, memilih yang mudah selama bukan bermaksud dosa. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, menjauhkan diri dari marah. Yang ketujuh, seimbang dan proporsional. Yang kedelapan, selingan dalam memberi nasihat. Apa saja poin-poinnya? Mari kita simak. Yang pertama, tenang dan tidak terburu-buru. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada Asyad bin Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat 2 perkara yang dicintai Allah, yaitu tenang dan tidak terburu-buru. Ketika kita menghadapi masalah, jika kita gelisah, kemudian terlalu terburu-buru, panik, dan lain sebagainya, maka masalah itu akan semakin terasa berat. Tapi ketika kita menenangkan diri, beristighfar, kemudian perlahan-lahan menyelesaikan satu persatu, maka insya Allah akan semakin ringan, semakin mudah untuk terselesaikan. Begitu juga dengan mendidik anak. Ketika kita menghadapi tantangan seperti sekarang ini gitu ya, banyak sekali cobaan yang mungkin dialami oleh orang tua di rumah. Yang harus kita tekankan pada diri kita pertama kali adalah tetap tenang dalam menghadapi segala cobaan ini. Tenang dalam menghadapi anak-anak di rumah. Dan tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menuntaskan suatu perkara apapun itu. Yang pertama. Yang kedua, lembut dan tidak kasar. Seperti hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberi atas kelembutan apa yang tidak Dia beri atas kekasaran dan lainnya. Allah Maha Lembut. Ketika kita sebagai hamba Allah tidak menyukai kelembutan, maka kita sama saja menentang Allah. Maka yang mungkin selama ini masih sulit untuk mengontrol emosi, masih sulit untuk mengotor kata-kata kasar, kita coba perlahan atur nafas kita, atur hati kita, atur lisan kita, agar apa-apa yang keluar dari diri kita, apa yang tercermin dalam sifat sikap kita adalah sesuatu yang seperti yang Allah contohkan, seperti yang Allah miliki, yaitu kelembutan. Selanjutnya adalah hati yang penyayang. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya setiap pohon selalu memiliki buah. Buah hati adalah anak. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak akan masuk surga selain orang yang penyayang. Masya Allah. Coba ayah bunda perhatikan kembali. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Bagaimana mungkin kita akan Allah berikan kemudahan, keberkahan, keridhaan jika Allah tidak menyayangi kita karena kita tidak menyayangi anak kita? Maka hal yang sangat penting, kita selaku orang tua, selaku pendidik memiliki hati yang penyayang terhadap anak-anak kita. Lalu memilih yang mudah selama bukan termasuk dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tidaklah Rasulullah SAW menentukan pilihan antara 2 perkara, melainkan beliau memilih yang termudah di antara keduanya selama bukan termasuk dosa. Apabila termasuk dosa, maka beliau menjadi orang yang paling menjauhinya. Tidaklah Rasulullah marah untuk dirinya sendiri dalam masalah apapun, kecuali apabila syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, maka beliau akan marah. Jadi ketika ada pilihan apapun itu, maka ambillah pilihan yang mudah. Selama pilihan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang Allah larang. Selama pilihan tersebut masih dalam batas yang wajar, masih dalam batas mubah minimal. Karena Rasul mencontohkan untuk tidak bersusah-susah dalam segala hal. Termasuk dalam mengajar anak di rumah, memilih jalan untuk menentukan suatu hal, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi adalah kemampuan untuk memahami orang lain dalam bentuk yang optimal dan memberi kemudahan.
sebagaimana yang diperoleh oleh syariat. Syariat Islam merupakan syariat yang paling sempurna, yang begitu menjunjung toleransi, tapi pada batas-batas yang memang sesuai, tidak kebablasan juga tentunya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka, neraka haram atasnya. Setiap orang yang mudah, dekat, dan toleransi. Ini termasuk dalam akhlakul karimah ya Bunda. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari marah. Apabila seseorang dapat menahan amarahnya dan sanggup menguasai dirinya, maka itu adalah kebahagiaan baginya dan bagi anak-anaknya. Sekali lagi ya, apabila seseorang dapat menahan amarahnya dan sanggup menguasai dirinya, maka itu adalah kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan juga bagi anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya. Nabi SAW pernah mewanti-wanti seorang yang datang meminta nasihat kepada beliau. Jadi ada orang yang datang pada beliau meminta nasihat dari beliau, lalu beliau bersabda, jangan marah, la taghdab. Ketika dia meminta nasihat, nasihatnya hanya sepatah kata, bukan sepatah kata, hanya kata-kata yang singkat, yang simpel sebenarnya terlihat ya, jangan marah. Tapi ini merupakan kata yang sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang, terhadap kebaikan seseorang selanjutnya. Dan beliau juga menganggap bahwa keberanian adalah kemampuan untuk menahan amarah. Jadi keberanian, kekuatan itu bukan orang yang bisa bergulat, bukan orang yang mampu menang ketika berkelahi. Tapi keberanian yang sesungguhnya adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Oke, selanjutnya. Ini harusnya bersikap proporsional dan seimbang. Rasulullah SAW selalu bersikap proporsional dan seimbang dalam urusan tiang agama. Maka bagaimana pendapat ayah bunda sekalian pada urusan lainnya? Salah satunya adalah pendidikan yang merupakan urusan yang penting bagi umat manusia. Salah satunya bagi anak-anak kita. Maka kita juga proporsional dalam mendidik anak-anak kita. Unsur-unsur syariah, unsur-unsur agama harus punya poin yang lebih besar dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Kecintaan Ananda terhadap Al-Quran harus memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan terhadap yang lainnya. Karena apa? Karena ketika basic agama Ananda sudah kuat, insya Allah yang lainnya akan mengikuti. Yang lain akan lebih mudah untuk dipelajari. Banyak yang sudah terbukti dengan hal tersebut tentunya. Dan yang terakhir, selingan dalam memberi nasihat. Banyak bicara seringkali tidak memberikan nasihat apa-apa. Sebaliknya, memberikan nasihat yang baik dengan jarang atau sedikit namun berkelanjutan justru seringkali menghasilkan sesuatu yang besar dengan izin Allah tentunya. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah menasihatkan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, janganlah engkau ungkap pemahaman agamamu kepada orang yang tidak menginginkannya. Karena bisa jadi dia akan menolak. Bukan berarti akhirnya kita tidak sama sekali memberikan nasihat ya ayah bunda. Nasihat harus tetap diberikan, namun pada waktu-waktu yang memang tepat. Pada kondisi hati yang juga tepat. Jadi harus dikondisikan terlebih dahulu sebelumnya. Tidak setiap hari, kamu harus gini, besok gini, besok gini. Akhirnya, anak-anak akan capek dengar diwain mulu. Apa-apa salah. Akhirnya yang terjadi bukan menuruti apa yang kita inginkan, justru malah menolak. Sebagian besar seperti itu kejadiannya. Maka, ambil momen yang tepat, beri waktu, jeda, atau selingan dalam memberi nasihat terhadap anak-anak kita. Nah, itu 8 kiat atau kunci sukses pendidik untuk mendidik anak-anak kita. Selanjutnya, ini diambil dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam karena dengan Dr. Abdullah Nasralwan. Tanggung jawab utama pendidikan bagi anak. Beliau membaginya menjadi 7 poin. Yang pertama, pendidikan iman. Yang kedua, pendidikan moral. Yang ketiga, pendidikan fisik. Yang keempat, pendidikan akal. Yang kelima, pendidikan jiwa. Yang keenam, pendidikan sosial. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah pendidikan seksual. Dan pada hari ini, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang pendidikan iman. Poin pertama.
tanggung jawab pendidikan keimanan. Saya akan share screen lagi. Dan biasanya begini, kalau ayah ibunya sudah bagus, itu otomatis anaknya akan mudah cepat berubah. Ini sudah pengalaman begini. Fitrahnya begitu. Bapak ibunya mulai baik, itu semua akan dirubah oleh Allah satu keluarga. Anaknya akan mulai berubah. Ya, karena ketika ayah ibunya baik, ayahnya mencari nafkahnya baik, ridho Allah turun, ibunya juga baik, maka yang masuk ke tubuh anak-anaknya baik semua. Maka mulai terjadi perubahan. Sebenarnya gampang kalau ingin anaknya baik, orang tuanya jadi baik. Orang tuanya baik. Jadi kalau anak ada yang tidak baik, jangan marahin anak, istighfar dulu. Mungkin antum tuh yang nggak pernah memberikan kebaikan di situ. Jangan banyak ngomong anak. Ustaz, bagaimana ya anak saya begini? Ketika Allah turunkan dan tetapkan itu menjadi anak Anda, ketika lahir anak itu baik. Baik, gak ada anak kemudian ketika lahir jahat. Makanya disebut ins di Quran. Disandingkan dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu artinya baik, ramah, lembut. Gak ada anak ketika dilahirkan langsung kasar, gak ada. Ya, itu sedikit cuplikan nasihat dari Ustadz Adi Hidayat Bunda. Sebelum masuk ke poin tanggung jawab pendidikan keimanan, kembali kami mengajak kita semua selaku orang dewasa, khususnya ayah bunda yang sudah Allah titipkan anak sebagai amanah terbesar bagi ayah bunda, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, anak akan baik kalau orang tuanya baik. Anak akan berubah menjadi baik kalau orang tuanya pun mau berubah menjadi lebih baik. Apa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, itu akan mempengaruhi akhlak mereka. Ketika yang masuk adalah semua yang halal, maka insya Allah yang terbentuk atau yang tercermin dalam akhlak mereka adalah kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika yang masuk ke dalam tubuh mereka adalah hal-hal yang haram, maka jangan kaget jika ada ketidakbaikan atau bahkan banyak ketidakbaikan yang akan muncul dari dalam diri anak kita. Maka betapa pentingnya kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, menjadi lebih baik terlebih dahulu, untuk kemudian kita sama-sama ajak mereka untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Karena tadi Ustaz Adi juga sebutkan, ketika dilahirkan, anak ini fitrahnya adalah baik. Kemudian kitalah orang dewasa, kitalah orang tua, keluarga, lingkungan yang mengubah mereka menjadi seperti apa ke depannya. Apa budayanya? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa'abawahu yuhawidan aw yumajjisan aw yunaffiran. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Jelas ya, sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Mereka lahir dalam kondisi fitrah, mereka lahir dalam kondisi suci, bersih jiwanya. Bagaikan permata yang belum dipahat, yang belum dibentuk. Kitalah yang kemudian membentuknya. Mau dibentuk seperti apa? Itu kita yang berperan di dalamnya. Ini sebab akibat atau aksi reaksi dari apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, dari apa yang kita perlakukan kepada anak-anak kita. Ketika orang tua melakukan kebaikan, ketika orang tua menanamkan kebaikan, maka insya Allah kebaikan pula yang akan muncul dari dalam diri anak kita. Dan itulah yang kelak akan menyebabkan kebahagiaan bagi kita sekeluarga, di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya ya bunda, ketika keburukan dan kelalaian dilakukan oleh kita, orang tua, orang dewasa, maka celaka dan binasalah anak-anak kita. Dan kesengsaraan dunia dan akhirat lah yang akan kita dapat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ayah bunda, kami mengingatkan, mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Jangan pernah malu untuk kembali belajar. Jangan pernah malu untuk kemudian kembali memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar Allah menguatkan hati kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita menjadi teladan yang baik pula bagi anak-anak kita, sehingga yang akan didapatkan adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Imam Al-Ghazali mengatakan,
Anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Sekali lagi, anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun dan mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu. Dampaknya, kedua orang tuanya akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, apabila dibiasakan dengan keburukan dan dilalaikan, pasti si anak akan celaka dan binasa. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Dan dosanya akan melilit leher orang yang seharusnya bertanggung jawab atasnya dan menjadi walinya. Ini perkataan Imam Al-Ghazali yang sangat patut untuk kita renungkan. Bahwa anak adalah amanat di tangan kita sebagai kedua orang tuanya. Jangan sampai nanti di akhirat mereka menuntut kita terhadap apa yang tidak kita berikan, yang merupakan hak mereka ketika hidup di dunia. Poin pertama dari pendidikan anak, khususnya tanggung jawab keimanan mereka adalah kehidupan anak dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, bukakanlah untuk anak-anak kalian pertama kalinya dengan kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang kecuali Allah. Faedah dari perintah ini adalah agar kalimat tauhid dan syiarnya masuk, dan syiar masuknya seseorang ke dalam agama Islam menjadi yang pertama kali didengar, diucapkan, dan dilafalkan oleh anak-anak kita, serta diingat hingga akhir hayatnya. Hingga kelak ketika ajal akan datang, yang terucap pun adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka, mematri kalimat tauhid dalam diri anak merupakan poin pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai orang tua muslim terhadap anak-anak kita. Yang kedua, mengajarkannya masalah halal dan haram setelah ia berakal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Munzir dari hadis Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepadanya, serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dan kita orang tua dari api neraka. Dengan faidah dari perintah agar anak memahami mana yang halal dan mana yang haram, itu akan tumbuh. Anak akan mengenal Islam sebagai hukum dan konsep hidup anak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat juga, ketika yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka ada hal yang halal, itu akan sangat berdampak pada akhlak mereka. Jadi kalau mereka tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, mereka akan sulit membedakan mana yang harus mereka makan dan mana yang tidak boleh mereka makan. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Maka mengajarkan masalah halal dan haram sangat penting. Dilatih sejak dini dan diberikan pemahaman setelah mereka balik, setelah mereka berakal. Yang ketiga, memerintahkannya untuk beribadah saat umurnya 7 tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Daud dari hadis Ibnu Amr bin Al-As. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kamu melaksanakan salat pada usia 7 tahun. Dan di saat mereka telah berusia 10 tahun, pukullah mereka jika tidak melaksanakannya. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Ada juga yang mengkiaskan hukum saum atau puasa. Sama, ketika sudah berusia 7 tahun, dilatih mereka untuk berpuasa, kemudian ketika mereka sudah 10 tahun, diberikan hukuman yang sesuai untuk memberikan pelajaran bagi mereka. Bukan untuk menyiksa ya Bunda, tapi untuk pelajaran bagi mereka. Karena mereka sudah masuk fase mendekati atau bahkan fase balik, akil balik di usia 10 tahun tersebut. Dengan faedah, ketika anak-anak sudah dilatih sejak dini melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, maka insya Allah mereka akan terdidik untuk taat kepada Allah. Karena poin utama taat kepada Allah adalah implementasinya dalam bentuk yang keempat, mendidiknya untuk cinta kepada Nabi, keluarganya,
dan cinta membaca Al-Quran. Seperti slogan kita ya, sekolah ramah anak dan cinta Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW bersabda, didiklah anak-anak kamu atas 3 hal. Mencintai Nabi kamu, mencintai ahli baitnya atau keluarganya, dan membaca Al-Quran. Karena orang yang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali darinya, bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Maka bersyukurlah kita ya Bunda, alhamdulillah, Ananda dinuris di rumah pula insya Allah, itu sama-sama dididik, diajarkan untuk bisa membaca Al-Quran. Untuk kemudian langkah lebih lanjutnya adalah menghafal Al-Quran. Kelak, ketika mereka semakin dekat dengan Al-Quran, di akhirat nanti mereka akan menarik kita. Yang tadinya kita hampir terjerumus dalam nerakanya Allah, tapi karena ada Al-Quran dalam hati mereka, mereka dinaungi oleh Al-Quran, oleh rahmat Allah, akhirnya mereka menarik kita dari panasnya neraka ke dalam indahnya surga. Dan faedah dari perintah ini adalah agar anak mau meneladani perjalanan hidup para pendahulu, para rasul, sahabat, perjuangan-perjuangan mereka yang begitu luar biasa, keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada mereka. Dengan kondisi jumlah yang sedikit, mereka mampu mengalahkan musuh-musuh Allah yang jumlahnya sangat besar. Karena adanya keimanan dalam diri sahabat dan umat terdahulu. Itu ketika ditanamkan terus-menerus dalam jiwa anak kita, maka yang muncul adalah optimisme, yang muncul adalah kebanggaan sebagai seorang muslim, yang diimplementasikan dengan terus bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mengembangkan diri, dan beramal solih hingga akhir hayatnya insya Allah. Dan selain itu juga agar anak semakin terikat dengan Al-Quran, baik secara rohani, konsep maupun bacaannya. Anak-anak kita memang tidak diperintahkan, tidak diwajibkan untuk hafal semua ilmu tajwid secara tekstual. Tapi kita, umat muslim, wajib untuk membaca Quran dengan baik sesuai dengan kaidah tajwidnya. Meskipun tidak tahu apa itu namanya, tapi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana caranya membaca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Dan itu di Nuris pun ada program BBQ ya, belajar Quran khusus untuk orang tua murid yang digagas oleh tim IKA juga yang sudah di-share oleh Bu Yanti dengan tujuan sekolah memfasilitasi orang tua yang hendak belajar Quran. Ya mungkin dulu belum pernah belajar, tidak sama lah Bunda. Sekarang kita belajar bersama-sama. Atau yang dulu sudah belajar tapi sudah lama mungkin tidak belajar lagi, kita akan belajar kembali bersama-sama. Itu salah satu upaya kami, Nuris, untuk bisa bukan hanya menjadikan anak-anak cinta Quran, tapi juga orang tua bersama dengan anak-anak, beserta juga guru-guru mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat muslim yang Allah jaga hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Nah, itu tadi poin-poin tanggung jawab keimanan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Sebelum kita masuk ke slide ini, kita akan saksikan satu video terakhir. Ayo Bunda. Kayak orang Palestina itu, kalau ditanya mereka nggak mau keluar dari situ, nggak mau keluar dan cita-cita syahadat. Sudah, karena lebih nikmat. Itu ditradisikan itu. Tradisikan. Jadi pernah ada Kak Bimo datang ke Palestina untuk ngasih cerita. Anak-anak TK siap 150 orang. Baik ya, mejanya sudah disiapkan 2 jam sebelum ustadznya datang itu. Begitu datang dikasih pertanyaan dengan 4 pertanyaan yang sama tapi substansi yang berbeda. Siapa yang mau jadi presiden? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Sebagian yang perempuan angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola? Yang laki-laki sedikit angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang mau jadi syuhada? Allahu Akbar. Nggak ada yang angkat tangan, Pak. Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri 100 orang. Mengepalkan tangannya. Mengatakan, nah itu syuhada. Kami syuhada. Kami syuhada. Saya nyusul paman kami. Saya nyusul ayah kami. Itu semua mengatakan seperti itu. Ya. Makanya mereka sudah paham. Ya, sudah mengerti. Itu cita-cita paling tingginya. Mau ngapain lagi gitu kan? Penghafal Quran, hidup dalam suasana bagus. Kan mereka mengatakan sudah, biarkan kami yang di sini. Kami nggak mau pergi nggak mau keluar dari Palestina. Sebab kalau kami keluar, nggak ada yang jagain Al-Aqsa. Kalian silakan doakan.
Ya, kirimkan hartanya, kirimkan macam-macam, biar kami berjuang di sini. Itu masya Allah kalau ada satu meninggal dunia, demi Allah saya katakan, itu bukan nangis Pak, ngasih manisan tuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, anak saya sudah mendapatkan janjinya. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul. Itu nggak mungkin keluar kalimat itu kalau tidak ada nilai iman dalam jiwanya. Ada pelatihan tuh, ada tarbiyah dalam. Kayak orang Palestina itu. Ya, mudah kisah yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat terkait anak-anak Palestina. Di dalam jiwa mereka sudah terpatri keimanan yang begitu kuat, kecintaan terhadap Al-Quran. Banyak anak-anak usia SD yang sudah hafiz Quran. Karena mereka tahu itu adalah nilai tertinggi yang kelak akan mampu membawa mereka dan orang tua mereka ke dalam surganya Allah. Dan mereka juga tahu, tadi disampaikan, ketika ditanya siapa yang hendak menjadi presiden, tidak ada. Siapa yang hendak menjadi dokter, sebagian yang muslimahnya mengangkat tangan. Siapa yang hendak menjadi pemain bola, sebagian yang muslimnya angkat tangan. Namun ketika ditanya siapa yang ingin menjadi syuhada, maka tidak ada yang angkat tangan. Tapi bukan berarti tidak mau. Justru mereka semua berdiri, mengepalkan tangannya, mengatakan bahwa nahnu syuhada, kami adalah syuhada. Hal itu bagi anak kecil di Indonesia merupakan hal yang tidak biasa. Tapi di Palestina, itu hal yang sangat biasa. Beberapa waktu lalu saya bahkan melihat video seorang remaja Palestina, 2 orang dengan gagah berani menghadapi tentara-tentara Israel yang membawa senapan. Mereka hanya menggunakan batu. Dan dari berita yang saya baca, tentara Israel ada 2 orang yang terluka kepalanya karena batu yang dilempar oleh mereka. Ada sebuah ayat yang mengatakan, yang melempar bukan kamu, tapi Allah lah yang melempar batu tersebut. Jadi ketika di dalam jiwa seorang anak sudah tumbuh keimanan, yang muncul adalah keberanian, yang muncul adalah optimisme, yang muncul adalah bagaimana caranya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan setiap harinya. Tidak lagi menyusahkan orang tua, tidak lagi mengeluh terhadap segala cobaan yang Allah berikan. Ketika keimanan sudah terpatri dalam jiwa anak, maka kita orang tua tinggal menunggu kelak mereka yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah, insya Allah. Dan kabar gembira untuk orang tua yang sudah mendidik anak dengan segenap tenaga, dengan segala bentuk perjuangan yang luar biasa, keikhlasan, dengan kesabaran, Allah berikan kabar gembira, Allah berikan hadiah yang tidak sedikit, yang tidak kecil nilainya. Yang pertama adalah doa anak yang soleh. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath, min shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bih wa walidin shalihin yad'u lah." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ketika Bunda sudah mendidik ananda dengan luar biasa, kemudian anak ayah Bunda tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, maka doa-doa mereka lah yang nanti akan menjadi kebaikan kita di alam kubur kita, yang tidak akan terputus meskipun kita sudah wafat. Biar gampang SS-nya, Pak. Yang kedua, diangkat derajatnya di surga. Masya Allah. Ini ada sebuah kisah. Jadi ada seorang kita baca dulu deh. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sebutkan kepada Rasulullah SAW tentang tambahan umur. Tambahan umur. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan memperlambat kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya. Tambahan umur adalah Allah memberikan karunia kepada seorang hamba berupa anak-anak yang soleh yang mendoakannya, sehingga doa mereka dapat menyusul di kuburnya. Dan kelak di surga akan memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah bagi kedua orang tuanya. Kisahnya di hadis ini, asbabul wurudnya, ada seorang bapak yang sudah sangat ketakutan karena sedikit memiliki amal semasa di dunianya.
dan lebih banyak memiliki dosa-dosa, banyak melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Bapak ini takut karena surga sudah sangat jauh dari dirinya, sedangkan neraka ada di hadapannya. Namun tiba-tiba dia ditarik dari hadapan neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Orang ini kaget. Kenapa bisa seperti ini ya Allah? Nah, ini hadisnya. Orang akan diangkat derajatnya di surga. Dia dari mana ini? Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah disebabkan istighfar atau permohonan ampun dari anaknya yang soleh. Masya Allah. Ayah bunda, ketika neraka sudah ada di hadapan kita, ketika kita memiliki anak yang soleh, yang kemudian mau mendoakan kita, yang mau ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang begitu banyak ya, maka Allah angkat derajat kita. Allah kemudian masukkan kita ke dalam surganya Allah, meskipun neraka tadinya sudah ada di hadapan kita. Masya Allah. Ini adalah salah satu kabar gembira yang begitu besar. Bisyara bagi kita selaku orang tua ketika kita telah mendidik anak-anak kita dengan baik tentunya. Dan kemudian diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu', anak-anak hingga usia balik apabila melakukan kebaikan, maka untuk bapaknya atau kedua orang tuanya diberikan pahala. Apabila melakukan keburukan, maka tidak ada dosa baginya maupun orang tuanya. Ini di Al-Fatu Ar-Rabbani, Fitar Tib Musnad Imam Ahmad. Jadi ayah bunda, jangan pernah ragu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada Ananda. Karena anak yang solih dan solihah tidak hanya membawa dampak positif bagi dirinya saja, melainkan juga bagi kita orang tuanya yang senantiasa mendidiknya dengan penuh rasa sabar dan keikhlasan, yang mampu menjadi contoh terbaik bagi mereka, yang tidak pernah malu ketika salah kemudian memohon ampun kepada Allah, meminta pertolongan Allah untuk kemudian dikembalikan ke jalan yang lurus. Dan semoga kita termasuk orang tua yang beruntung, yang bisa mendidik anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, sehingga kelak mereka selalu mendoakan kita dan menjadi jembatan kebaikan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jazakumullahu khair untuk kehadiran ayah bunda pada pagi hari ini. Semoga sharing yang kami berikan dapat bermanfaat, bukan hanya didengar saat ini, tapi kemudian sama-sama kita praktikkan, sama-sama kita implementasikan dalam kehidupan kita ke depannya. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan. Atau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena sejatinya manusia itu harus belajar hingga akhir hayatnya. Ketika sebelumnya belum tahu, sekarang jadi tahu, itulah saatnya belajar dan kemudian mengaplikasikannya. Ketika tadinya mungkin sudah tahu tapi terlupa, kembali diingatkan, kemudian belajar dan mengaplikasikannya. Terus seperti itu hingga akhir hayat kita. Karena kita Allah ciptakan dengan beragam kebaikan, keunggulan, tapi juga ada kekurangan. Salah satunya adalah lupa, yang merupakan fitrah dasar manusia juga. Maka hari ini kami hanya mengingatkan, bersama-sama mengingatkan diri kami sendiri pula sebagai guru, dan mengingatkan ayah bunda di rumah sebagai orang tua yang tadi sudah Allah titipkan amanah besar berupa dua hati, yaitu anak, yaitu Ananda, untuk dididik bersama. Karena kelak yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah kedua orang tuanya. Maka sejatinya sebagai seorang muslim yang ingin Allah muliakan di dunia dan di akhirat, mari sama-sama kita kuatkan azam kita untuk berubah, untuk mengubah mindset kita, untuk menanamkan nilai kebaikan kepada diri kita terlebih dahulu dan kemudian kepada anak-anak kita. Karena apa yang anak-anak lihat dari kita, itulah yang akan mereka lakukan. Ada sosial eksperimen terakhir yang tadi sebenarnya sudah ayah bunda saksikan, tapi ingin saya ulang kembali. Sebentar ya bunda. Untuk sekadar mengingatkan.
What are you teaching your child? No! Mine's stupid. Children see, children learn. But on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive way at childrenseechildrenlearn.ca. Ya, itu video penutup kita pada hari ini. Apa yang anak-anak lihat, itu yang mereka pelajari, itu yang mereka lakukan. Ketika mereka melihat kebaikan dari diri kita selaku orang tua, selaku guru, maka itu yang akan mereka lakukan. Dan kelak, hal tersebutlah yang akan kita tertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jazakumullahu khair. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk berubah, memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Dan yang paling penting, semoga Allah izinkan kita berkumpul bersama dengan keluarga kita di surganya Allah dengan kemuliaan tertinggi melihat wajahnya Allah. Insya Allah. Jazakumullahu khair. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jaza Miss Khairunisa Istiqomah.